Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita diizinkan Tuhan untuk beribadah. Kita percaya bahwa kehadiran kita diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan mengawali ibadah kudus pada pagi hari ini. Glory haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Karena Engkau sudah menerima keberadaan kami. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk apa yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Kami menyerahkan ibadah ini. Kiranya ya Bapa di dalam surga, bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Oleh karena itu turun atas kita semua kasih dan rahmat sejahtera dari Bapa di dalam Kristus selama kita berbuat bakti di rumah Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Baik yang ada di rumah ataupun di tempat ini, kita percaya kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih percayakan kepada kami pagi hari ini Tuhan, untuk menaikkan pujian kami, untuk membawa sukacita kami kepada Engkau. Bahkan kami percaya berkat-Mu akan melimpah atas setiap kami. Kami percaya saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan terjadi. Kami percaya yang berbeban berat Tuhan akan berikan kekuatan, bahkan kelegaan. Saat ini yang sedang mengalami masalah perekonomian dalam bentuk apapun, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau akan nyatakan kuasa-Mu dan Kau akan bekerja atas setiap jemaat-Mu di GIA Puri Anjas Moro ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan ibadah kami, dan kami mengundang Engkau hadir di sini karena kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Kaya disembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku
kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus, Yesus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud amin di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh amin hidupku. Yesus, dalam Tangan-Mu benar, oh Yesus Kristus Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Oh, Yesus, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi makan jiwa, makan jiwa. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya. Katakan Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Raja mulia. Oh, mulia dan luhur, berkorban katakan, maka jiwaku memuja Kau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kata sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dengan lembut katakan, oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, amin. Yesus Kristus Kau Raja mulia, haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi jiwa kami memuja Kau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, kekal
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah masih percaya bahwa ketika kita menghadapi kehidupan yang seperti ini kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali? Amin. Mari kita bangkit berdiri, berikan yang terbaik bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau katakan bahwa janji Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahkan Dia adalah kebenaran yang menuntun langkah hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Ku menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu dan ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan kebenaran. Oh, menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama dan sungguh katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu dan ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, jalanku di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh, ku kan terbang. Amin. Amin. Tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu Dalam kemuliaan. Yes, yes. sebab firman-Mu Dan ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu dan ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai yang paling dahsyat untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan bahwa nyanyian dan pengagungan
menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Dan jiwa kami selalu bersuka karena setiap saat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Katakan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak memuji Engkau, meninggikan nama-Mu dan bermazmur bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Lebih sungguh katakan, ya Tuhanku, amin, amin. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. ya Allahku, Ya Allahku, amin. aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan, amin. Setiap waktu pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi lebih sungguh katakan amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian kami Tuhan, Nyanyian pujian dan amin, kepadamu, haleluya.
bersyukur kepadanya karena sampai pada pagi hari ini Tuhan tetap menyertai dan menolong kita semua. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami bersuka Tuhan karena Engkau ya Bapa, yang senantiasa menjagai setiap kami. Senantiasa Tuhan Kau menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan, dalam situasi apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau lembutkan setiap hati kami, bajak dan jamah setiap hati kami Tuhan, yang kami boleh Tuhan melakukan setiap firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Shalom jemaat GA Puri yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan kita, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita semua. Amin. Jemaat selalu disertai dan ditolong oleh Tuhan dalam situasi apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rencana Allah bagi keluarga Kristen. Apapun situasinya, apapun keadaannya, rancangan Allah adalah rancangan yang mendatangkan damai, sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Haleluya. Kita akan buka di Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-33 dan nanti disambung Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Kita buka di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-33. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita akan sambung di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman.
Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat GIA Purian Jasmoro yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada, nikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, fokus kepada firman Tuhan hari ini. Jangan terus-terusan fokus kepada problem Anda. Jangan terus-terusan. Sesekali boleh ya, fokuslah kepada kebesaran Tuhan. Fokuslah kepada keagungan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang rencana Allah bagi keluarga Kristen. Rencana Allah bagi keluarga Kristen itu apa sih sebetulnya gitu ya. Kenapa kita dipisahkan, dipilih oleh Tuhan menjadi keluarga-keluarga Kristen? Kita tahu tentunya di ayat-ayat Alkitab kita, di hari-hari pertama Allah Bapa melakukan tugas penciptaan. Ya, menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, ya, memisahkan daratan dan lautan dan seterusnya. Tentu semua kita sudah tahu. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, secara khusus kita akan belajar bagaimana rencana Allah bagi keluarga Kristen. Nah, rupa-rupanya Tuhan kita, Allah Bapa di surga itu merindukan sesuatu yang saat itu terjadi di surga, gitu ya. Merindukan suasana surga itu terbawa atau dilanjutkan di bumi. Nah, jadi rencana Allah bagi keluarga Kristen adalah mewujudkan maksud abadi Allah. Apa sih maksud abadi Allah itu? Gitu ya. Maksud abadi adalah gaya hidup Allah yang ada di surga itu yang penuh dengan saling menghormati, saling mengasihi, saling tunduk dan saling taat. Ya, gambarannya gini kira-kira ya. Waktu itu ada komsel kecil gitu ya, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di surga. Nah, komsel ini sangat indah sekali, Bapak Ibu sekalian. Ada rasa saling menghormati Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Punya peran masing-masing. Ya, jelas sekali Bapa kita di surga berperan dalam penciptaan. Lalu Anak berperan dalam penyelamatan. Ya. Lalu Roh Kudus berperan dalam menghibur anak-anak Tuhan sampai sekarang ini. Nah, rupa-rupanya Bapa kita di surga ingin rindu gaya hidup macam ini ya, yang ada di surga itu dibawa, dilanjutkan di dunia ini dengan cara membentuk lembaga kecil yang namanya keluarga. Ada bapak, ya, ada istri, ada anak-anak. Nah, gaya hidup ini Tuhan mau dilanjutkan di bumi. Di Efesus 5 ayat 22 tadi dengan jelas dikatakan bahwa hai istri gitu ya. Kok istri dulu gitu ya. Kok istri dulu gitu ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya tidak akan secara rinci karena waktunya enggak cukup ya untuk mengupas ayat demi ayat, tapi saya akan langsung lari ke ayat 33 di Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Bagaimanapun juga, artinya situasinya kayak apapun juga, seperti apapun juga, berlaku ya, masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu, ini bagi suami ya, seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, kerinduan Bapa di surga untuk mewujudkan maksud abadi tadi akan terwujud, Bapak Ibu sekalian, kalau akan terwujud. Kalau yang pertama, kita tidak memaknai ayat atau firman ini sebagai senjata untuk menuntut, tapi sebagai petunjuk kebenaran. Bayangin nih Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita menganggapnya sebagai sebuah senjata, maka suami akan selalu berpegang kepada ayat 22. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Setiap ada kesalahan, setiap ada kekeliruan, ya, ada kekurangan, sang suami selalu pakai ayat 22 dari Efesus 5. Akan menuntut, ya. Kalau mikirnya sebagai senjata,
bukan sebagai petunjuk kebenaran, maka gawat. Yang terjadi akan saling serang. Ya, wahai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Apa-apa pakai ayat ini. Nah, lalu nggak kalah juga nih istri ya. Kalau memaknainya sebagai senjata, maka sedikit-sedikit akan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, tuntutannya, wah, situ punya senjata sang suami, istri juga punya. Akhirnya akan saling begitu. Kalau demikian maksud dan tujuan Tuhan, maksud abadi Allah itu enggak akan terwujud. Ya. Tapi kalau kita tidak memaknai alat atau senjata untuk menuntut satu dengan yang lain, maka maksud dan tujuan abadi Allah akan tergenapi. Lalu yang kedua, tidak memaknai ayat atau firman dengan sepotong-sepotong atau berdiri sendiri-sendiri, tapi sebagai sebuah kesatuan kebenaran. Tadi di ayat 33 sudah dikatakan Bapak Ibu saudara sekalian ya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing ya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Nah, ini tidak bisa dipotong-potong Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau dipotong-potong maka maksud abadi Allah enggak terwujud. Harus dimaknai sebagai satu kesatuan kebenaran Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Harus dimaknai demikian, maka maksud abadi Allah akan terwujud. Karena dengan demikian tidak ada lagi saling tuntut. Ya, kalau suami salah langsung minta maaf istri, ya maafkan saya tadi salah. Sang istri juga akan demikian, ketika ada kekurangannya minta maaf. Ya, jadi yang ketiga, suami, istri atau keluarga harus bertindak sebagai sebuah tim, yaitu selalu saling menjaga. Jadi maksud abadi Allah akan terwujud. Ya, kalau tidak memaknai ayat secara terpisah, lalu sebagai senjata untuk menuntut. Tapi yang ketiga, suami, istri atau keluarga bertindak sebagai sebuah tim, yaitu saling menjaga. Saling menjaga. Maka maksud abadi Allah akan tergenapi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika maksud abadi Allah terwujud, maka dunia ini akan dipenuhi dengan sukacita. Dunia ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Isinya tidak pertengkaran, isinya tidak percekcokan, tapi istrinya akan selalu isi dari keluarga-keluarga yang ada itu saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kalau keluarga-keluarga sehat, keluarga-keluarga kuat, keluarga-keluarga semua saling, ya ada saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, saling menopang, maka keluarga akan kuat, gereja kuat, bangsa dan negara juga akan kuat. Jemaat semua juga akan diberkati Tuhan luar biasa, karena kita patuh dan tunduk kepada firman Tuhan. Haleluya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, biar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap fokus kepada kebesaran Tuhan, jangan alihkan pandangan kita kepada kebesaran Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita bersyukur setelah kita menerima sabda firman, tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan dan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, kebenaran firman yang sudah memberkati kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Di era pandemi COVID-19, 1 tahun lebih kami mengalami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai kami. Kami membawa hidup kami membawa keuangan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Walaupun kami di tengah banyak persoalan dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan yang belum normal, oleh karena PPKM dan lain sebagainya, sehingga ada keterbatasan waktu dan tempat ketika kami berbisnis, ketika kami mengadakan usaha ya Tuhan.
tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami merasa berada di tepian jurang oleh banyak persoalan yang melanda, kami berada, kepala kami merasa tertekan oleh karena beratnya persoalan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami dalam dunia pendidikan, dunia bisnis, dalam dunia rumah tangga, dalam dunia kesehatan ya Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari-hari ini, di pertengahan bulan Juli ini Tuhan. Kami menyerahkan saudari Lilis Yulianti, Andreas Kristianto, Bapak Pendeta Emeritus, Saudara Jovan, Saudari Tika Hendra, Saudari Enike Karisma Daniela, Saudara Bagus Yordan K. Kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan punya rencana di tengah tantangan oleh COVID-19 ini. Kami percaya tangan Tuhan merenda saudara-saudara kami satu persatu di usia mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberikan pendidikan, Engkau terus membentuk mereka ya Tuhan. Engkau adalah Sang Penjunan, dan saudara kami semua adalah bejana yang siap untuk Tuhan bentuk sesuai dengan rancangan rencana-Mu yang indah Tuhan. Engkau menyediakan semua sarana bagi kehidupan mereka. Tuhan, bentuk mereka sesuai dengan rancangan-Mu, supaya kehidupan mereka mempermuliakan Tuhan, supaya mereka Tuhan pakai menjadi alat-Mu di mana mereka berada. Pelayanan kehidupan dari saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang isoman, yang sedang menderita karena penyakit, karena COVID-19. Kami menyerahkan untuk Bapak Rendra, kami berdoa untuk saudara Woko, berdoa untuk Margareta. Kami percaya Tuhan, saudara kami mungkin yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, Tuhan menolong, Tuhan memperhatikan mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan berikan pada mereka tambah-tambahan umur, tambah-tambahan kesempatan, supaya mereka masih hidup, supaya mereka terus bisa melayani Tuhan, mempermuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat dan berguna bagi keluarga, bagi setiap orang yang ada di sekitar kehidupan saudara kami yang sedang sakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, penghiburan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana renovasi tempat ibadah gereja Isa Al-Masih Purian Jasmoro. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil, walaupun sekarang dananya mungkin belum banyak. Tuhan memberkati panitia yang sudah dilantik beberapa waktu yang lalu. Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk siapa yang bisa menggambar, untuk siapa yang akan mengerjakan nanti ya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan roh persatuan, kesatuan, keteguhan hati, keteguhan iman kepada saudara kami, pada kami semua keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Jemaat Purian Jasmoro. Kami juga berdoa untuk ulang tahun sinode ada tanggal 21 Juli yang akan datang. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah syukur ulang tahun sinode pada tanggal 26 Juli mendatang di Gia Cipto, disiarkan secara online Zoom. Kami menyerahkan ya Tuhan, supaya ibadah syukur itu bisa membawa kami mengucap syukur 75 tahun Tuhan menolong Gereja Isa Al-Masih, Tuhan menolong sinode Gereja Isa Al-Masih untuk bertumbuh, untuk berkarya, memuliakan Tuhan di bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Dan menolong para pelayan yang ikut ambil bagian di dalam peribadahan kudus tanggal 26 Juli mendatang, dan menolong sinode Gereja Isa Al-Masih, dan menolong mempersiapkan hamba Tuhan. Ada puluhan gereja-gereja yang tidak ada gembala jemaat, oleh karena hamba-hamba Tuhan yang Engkau panggil, Tuhan menolong menyediakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara. Proses vaksinasi akan terus berjalan, walaupun sekarang belum ada 10% dari 270 penduduk negara ini. Tuhan menolong, berikan kesadaran, berikan kekuatan, tambahkan semangat untuk proses vaksin ini berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami meninggalkan rumah-Mu Tuhan, Kau memberkati para pelayan, Kau memberkati kami yang sudah menyampaikan firman, memimpin pujian musik, pelayanan multimedia dan sebagainya. Tuhan akan memberikan kekuatan, menambahkan imun yang kuat, damai sejahtera yang tidak pernah
hilang dalam diri kami. Sukacita surgawi yang Engkau luap-luapkan di dalam diri kami ya Tuhan. Itulah membuat kami terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Apapun kondisi yang sedang terjadi di dunia ini, Tuhan memberkati kami, studi kami Tuhan berkati, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pandang Tuhan di surga. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Dia. Glory, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Engkau sudah membuka firman hatimu dengan firman-Nya. Engkau memberikan persembahan yang terbaik melalui sarana transfer bank. Kami percaya Engkau sudah memuliakan Tuhan dimanapun Engkau berada. Oleh karena itu, kalau Engkau akan mengakhiri ibadah kudus pada saat ini, percayalah di mana Engkau berada, Engkau akan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan bawa damai sejahtera daripada Dia, Bapa pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Kristus Yesus Juru Selamat kita, dengan anugerah yang besar dan persekutuan Roh Kudus-Nya yang penuh dengan kehangatan, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, dari sekarang sampai Maranatha. Kristus datang di awan-awan menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.